Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi melalui ibadah pos PWJ GKI Family Palembang Minggu tanggal 14 Maret 2021. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang sudah hadir di tempat ini maupun yang kebetulan mengikuti siaran ini. Kiranya penyembahan kita mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita bersaat teduh, dengarkanlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Marilah kita bersaat teduh. Terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ibadah ini kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Pujian yang pertama yang berjudul Aku Kasih di Kau Tiada Bandingnya. Aku kasih di Kau tiada bandingnya, dalam nyanyian kemenangan iman nomor 70. Pujian ini akan menghentarkan kita masuk dalam penyembahan kita di dalam ibadah pada hari ini. Merupakan bentuk pengakuan kita kepada Tuhan bahwa apa yang ada pada kita, kita berikan kepada Dia. Karena tidak ada bandingnya dengan apapun yang ada di dunia ini selain kita memiliki kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Aku kasih di Kau Tuhan, ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku kasih di Kau Tuhan, tiada bandingnya, sebab ada perdamaian
yang merdu, ya lebih manislah, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Sebagai pembacaan kita bersama terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Satu ayat saja kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kita menyambut renungan firman Tuhan ini dengan pujian Ku berdiri atas firman-Mu. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 27. Bahwa firman Tuhanlah yang memampukan kita berdiri sampai hari ini. Firman Tuhan juga yang mampu mempersekutukan kita dengan Roh Kudus. Dan firman Tuhan yang sama juga yang membawa kita dan menuntun kita di dalam jalan keselamatan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan firman Tuhan ini juga tidak akan pernah lenyap. Langit, bumi, dan segala isinya boleh lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap kepada kita semua. Ada amin? Ku berdiri atas firman-Mu. Ayat 1, 2, dan 3. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu. Sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Interlude. Di ayat yang ketiga berkata, ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris semua dan semua kata berisi Roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan semua kata berisi Roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang memiliki firman. Engkau juga yang memberikan firman itu dalam hidup kami dan menaburkannya kepada setiap hati kami. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya taburan itu yang kami dengar akan kami mengerti, akan kami simpan dan kami jalankan dan kami lakukan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia, akan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis yang mau mengganggu kami dan mau mencuri firman Tuhan ini, kami sepakat, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya
ketika kami mendengar firman-Mu ini, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kekuatan, dan yang terpenting dari semuanya itu, kami boleh mendengar suara Tuhan, hati Tuhan bagi kami pada hari ini, untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai kita semua dari sepekan yang telah lewat, dan kita boleh kembali berkumpul dan beribadah dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kiranya kehadiran kita sama-sama saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Dan tentunya pasti ada cerita dan juga kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan di sepanjang satu pekan yang telah lewat. Nah, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Matius atau Injil Matius pasal 13. Kita masih berputar atau berkutat pada perenungan firman Tuhan tentang tema umum atau tema bulanan kita, yaitu tentang pertumbuhan atau mari bertumbuh, ya. Dan pada bagian ini kita akan mengupasnya dengan khotbah berseri dengan judul yang berbeda-beda, dan kupasan atau dasar firman Tuhannya tetap ada pada pasal yang sama. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak, di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini sebagai landasan kita untuk merenungkannya. Tema yang saya sampaikan pada hari ini, pada minggu ini, yaitu benih pilihan. Kalau kita melihat para petani, baik petani ladang yang merambah hutan ataupun petani sawah, maka kita akan tahu persis apa yang sesungguhnya yang mereka lakukan. Ya, ketika mereka membuka lahan, ketika mereka mulai membajak sawah dan mengairinya sampai lahan itu siap. Sebagaimana firman Tuhan satu minggu yang lalu bahwa ketika benih hendak ditaburkan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek lahan, mengecek tanah. Apakah tanah itu baik atau apakah tanah itu siap, dan ketika tanah itu kita nyatakan siap, maka barulah akan mulai digarap dan masuk melalui proses. Dan proses itu yaitu menerima, mendengar, dan mengerti firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu yang lalu, poin-poinnya. Nah, hari ini karena kita sudah punya tanah yang baik, lahan yang baik dan siap diproses, maka benih pilihan pun akan siap disemai, akan siap ditanam. Nah, biasanya para petani yang baik ladang maupun sawah, mereka akan menyisikan bibit atau benih yang baik untuk penanaman selanjutnya. Dan benih itu tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh dipegang sampai pada harinya mereka menyemainya.
Dan ketika benih itu disemai, maka lahan atau sebidang tanah pun dipersiapkan demikian rupa, dijaga dengan baik kualitas tanahnya, pengairannya atau kelembapan tanahnya, dan pupuk dan segala macam dipersiapkan. Supaya apa? Supaya benih itu dapat bertumbuh secara maksimal. Dan itu yang dilakukan oleh orang tua kami di kampung sana, dan saya melihat sendiri dengan mata kepala bagaimana mereka mempersiapkan benih itu dan seperti menganak-emaskan benih itu dari biji padi yang lain yang kami makan atau yang akhirnya menjadi beras. Dan itu pun dijemur, dijaga sedemikian rupa, jangan sampai tersentuh oleh apapun. Dan seperti emas, mereka anggapnya seperti emas. Dan kemudian pada tahun selanjutnya ketika kita mulai membuka lahan, mempersiapkan lahan dan akhirnya menanam padi, maka baru benih itu dikeluarkan. Nah, demikian juga yang akan kita renungkan hari ini, bahwa benih yang disampaikan pada bagian ini oleh si penabur ini adalah benih pilihan. Dia tidak ada benih yang nomor 1, grade 1, grade 2, grade 3 atau KW. Ya, tidak ada. Semua benih pilihan terbaik dari Allah. Semua benih yang ditaburkan oleh si penabur ini adalah benih yang hidup, benih yang punya kualitas sama. Tetapi kemudian benih ini akan jatuh ke tanah yang tentu harus kita cek keberadaannya. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, benih dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, itu muncul kata sperma. Saya juga kaget dengan istilah ini, kok ada sperma gitu ya. Karena kita hanya berpikir sperma itu dari laki-laki gitu ya. Nah, ternyata memang sperma ini memberikan arti yang sangat baik kepada kita, itu adalah benih, menunjuk kepada benih lelaki. Ya, kata bahasa asli ini menunjukkan kepada benih lelaki, keturunan, atau orang yang tersisa, atau menunjuk kepada sifat. Jadi ketika benih itu ditaburkan, dan siapa penaburnya? Pada ayat yang ketiga, Yesus katakan, dan ia mengucapkan dalam banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, siapa penabur keluar untuk menabur? Kata penabur yang menabur, keluar untuk menabur ini ditujukan kepada Yesus sendiri, kepada dirinya sendiri sebagai anak Allah yang diutus untuk menabur firman, untuk menabur benih kepada bangsa Israel, kepada setiap pendengar pada saat itu. Yang memang sasaran utamanya adalah bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dan kemudian sasaran berikutnya benih yang ditaburkan itu adalah kepada orang-orang atau bangsa-bangsa yang termasuk kita hari ini percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi siapa penabur itu? Yaitu Yesus sendiri. Ia menabur firman yang terbaik. Ia menabur firman dengan kualitas yang sama. Ia menabur firman yang menghidupkan setiap orang yang mendengarnya. Nah, sedangkan benih itu adalah di ayat yang ke-19, di bagian yang sama, di pasal yang sama. Kepada setiap orang mendengar firman, yaitu tentang kerajaan sorga. Jadi benih yang disampaikan oleh Kristus, oleh Yesus itu adalah sebagai penabur, adalah tentang kerajaan. Kerajaan Allah yang akan datang, yaitu perkataan firman. Perkataan yang disampaikan untuk menguatkan, meneguhkan setiap orang. Sehingga benih itu tidak ada yang tidak bagus, semua bagus. Semua akan tumbuh. Tetapi kemudian akan bergantung pada tanah yang akan menerimanya. Jadi tatkala benih itu ditaburkan, ada yang menghasilkan. Dikatakan 100 kali lipat, itu dimulai dari angka yang sangat maksimal. Ya. Ini masuk dalam logika hitungan kita. Lalu masuk angka berikutnya, itu ada yang tumbuh 60 kali lipat atau berbuah 60 kali lipat. 60 aja udah banyak banget ya. Dikali lipat lagi, dilipat-lipat lagi. Ya. Apalagi 100. Dan ada yang 30 kali lipat.
Artinya setiap benih yang tumbuh itu dan tumbuh di tanah mungkin jenisnya berbeda-beda, maka hasil angka itu akan muncul. Kalau dia yang baik tanahnya, yang kualitasnya baik, maka angka maksimal itu akan ditunjukkan oleh Tuhan. Ya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika benih pilihan itu, ya, benih yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus itu, kita harus tahu dulu jenis tanah yang akan menerima benih tersebut. Tanah itu diumpamakan hati kita. Manusia yang ketika dia mendengar firman Tuhan, dia menerima, dia mengerti, dan dia melakukannya. Itu tahapan-tahapannya. Nanti kita akan lihat apa dan bagaimana dan seperti apa posisi kita. Ada 4 posisi tanah atau jenis tanah yang dijelaskan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Jadi benih tadi dalam Alkitab Perjanjian Baru muncul sebanyak 43 kali. Dan benih itu menunjukkan, ya kalau tadi disebut laki-laki ya, benih itu dari laki-laki artinya kesejatian. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Karena benih yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu ditaburkan oleh si penabur ini adalah benih yang terbaik. Jadi bukan kemudian benih itu tidak tumbuh salah si penabur karena dia memberi benih yang KW kepada kita, atau hanya mungkin ini sintetis gitu ya, palsu. Lalu kemudian benih itu enggak tumbuh, lalu kita bilang iya wajar enggak tumbuh karena memang enggak asli atau palsu. Nah, kita mau cek sesungguhnya kita ada di mana? Ada di tanah yang mana? 4 tanah atau posisi tanah atau jenis tanah yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Di ayat yang keempat Tuhan Yesus berkata, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, jatuh di pinggir jalan. Jadi tanah itu ada di pinggir jalan. Kalau kita jalan, ya taruhlah jalan aspal ya, tengah itu kalau di kota, maka kita akan lihat ada tanah berbentuk pasir. Ada juga batu-batu. Nah, itulah bayangan kita. Benih yang sama ditaburkan oleh si penabur. Dengan kualitas yang sama. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Karena apa? Benih itu enggak tertanam. Dia ada di atas pasir atau tanah atau dia ada di samping batu-batu dan terlihat oleh burung-burung. Ya. Ketika burung melihat ada benih di situ, dia akan datang untuk memakannya sampai habis. Penjelasan di ayat selanjutnya, penjelasan daripada perumpamaan ini di ayat 16, 17, 18, 19 sampai ke 23. Itu akan kita lihat. Dikatakan bahwa orang yang hatinya yang dikatakan di pinggir jalan, dia mendengar firman. Nah, artinya dia punya telinga. Di ayat yang ke-9 tadi, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Jadi semua pendengar yang mendengar Yesus ketika dia menyampaikan perumpamaan ini sama-sama punya telinga dan mendengar. Coba pegang telinganya yang hadir di sini. Pegang ya, diraba. Ada ya masih berasa ya. Dan masih mendengar saya bicara. Jadi mereka mendengar firman, ini tanah yang di pinggir jalan. Dia mendengar firman. Orang tersebut, orang Kristen tersebut dengar firman. Tetapi ia tidak mengerti. Nah, salah satu poin minggu lalu adalah orang yang mau siap diproses dan mau digarap hatinya dan hidupnya, dia harus mau punya pengertian. Nah, dia mendengar firman tetapi tidak mengerti. Karena dia tidak mengerti firman Tuhan tadi atau kelengkapan senjata Allah yaitu pedang roh tadi untuk dipakai, maka datanglah si jahat dan merampasnya. Dia merampas benih firman Tuhan. Jadi burung diumpamakan yang memakan benih tadi adalah si jahat.
yang datang merampas dan mencuri. Makanya ada hamba-hamba Tuhan ketika sebelum mereka menyampaikan firman Tuhan, maka mereka akan menengking segala bentuk kuasa kegelapan. Roh setan iblis, roh ngantuk yang mau mengganggu, bahkan ada penyebutan itu yang mau mencuri firman Tuhan. Kok bisa dicuri? Ya bisa. Karena kita nggak mengerti. Karena tanah yang di pinggir jalan tadi nggak punya pemahaman yang baik. Tidak menganggap firman itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bukan harta yang tidak akan pernah binasa. Orang-orang yang punya hati seperti ini adalah orang yang selalu menolak firman Tuhan. Dan dia berkata itu firman Tuhan itu buat si A, bukan buat saya. Dia milah. Tatkala firman Tuhan dia baca atau dengar, itu bukan untuk saya. Kalau keras itu untuk orang lain. Kalau lembut itu untuk saya. Datanglah si jahat. Datanglah setan. Datanglah iblis. Untuk mengganggu dan mencuri firman itu dari hidupnya. Dan dikatakan burung memakannya sampai habis. Enggak ada tersisa bagi orang yang hatinya seperti tanah yang di pinggir jalan. Firman itu tidak akan tumbuh sedikit pun dalam hidupnya. Dan dia akan tetap kering selama-lamanya. Itu orang atau jenis tanah dan jenis hati yang pertama. Yaitu di pinggir jalan. Yang kedua, di ayatnya yang kelima firman Tuhan berkata, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jenis tanah yang kedua, jenis hati atau tanah kita sebagai orang percaya, itu yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya, benih yang ditaburkan sama, kualitasnya sama, ya, dan bersumber dari pribadi Tuhan yang sama. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Artinya ada tanahnya, tapi tidak begitu banyak. Tetapi sesudah matahari terbit, kata firman Tuhan, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. 2 minggu yang akan datang firman Tuhan akan disampaikan bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Ya. Ini akan berkesinambungan. Nah, kenapa dia nggak bisa bertahan ketika matahari datang untuk menyinari dia? Karena tanahnya sedikit. Penjelasan di awal bahwa tanah itu ada unsur ara, tempat dia menyimpan air, tempat segala mikroorganisme tumbuh, dan dengan itu dia akan terbantu dan mendapatkan nutrisi dan terjadi proses fotosintesis dan bertumbuhlah ia. Nah, kalau tanahnya tipis, tanahnya sedikit, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanah kita nggak mau diproses oleh firman Tuhan, maka jangan berharap kita akan mengalami kelimpahan berkat dari firman Tuhan. Maka jangan berharap kita akan menikmati damai sejahtera Allah tatkala firman Tuhan itu disampaikan. Dikatakan di sini bahwa dia menjadi kering dan tidak berakar. Jangankan ada akarnya, ini tidak berakar. Dia tumbuh tapi nggak punya akar karena nggak ada tempat untuk dia makan. Inilah tanah yang berbatu-batu. Apa yang membuat kita hari ini susah bertumbuh? Mungkin sulit sekali kita memiliki hubungan dan kecintaan terhadap Tuhan. Hari ini yang kita kejar adalah segala sesuatu yang menyenangkan kita, yang menyenangkan mata hati kita. Mari hari ini kita melihat apakah posisi kita mungkin berada di level tanah yang berbatu-batu, ya, tanah yang berbatu, tanah yang tidak memiliki banyak posisi yang tidak memiliki banyak tanah, ya, akan menyebabkan kita mengalami kekeringan, layu, dan tidak memiliki kekuatan apapun. Dikatakan di sini bahwa orang ini mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Di penjelasan ayat bagian selanjutnya, ya, dia menerimanya dengan gembira. Wah, senang gitu ya. Lihat pengkhotbahnya lucu, dia juga ikut lucu gitu. Dia senang dengan itu. Kemudian
suasana ibadah itu bikin dia senang, dia buat gembira. Tapi persoalannya, ia tidak berakar dan tidak memiliki pertahanan. Sebentar dia keluar, maka firman Tuhan itu pun juga sebentar keluar dari hidupnya. Karena apa? Suasana yang bikin dia gembira. Ibarat pengkhotbah atau firman yang menyampaikan firman Tuhan atau si penabur firman itu dianggapnya sebagai stand up comedy. Jadi yang diingatnya lucu, lucu sekali. Bahkan ada seorang stand up comedy yang hari ini ya menyampaikan firman Tuhan di beberapa gereja. Ya itu disenangi gitu. Disenangi, gembira dengarnya ya. Tapi begitu keluar, murung lagi, kembali lagi seperti semula. Jadi karena nggak ada pertahanan, nggak ada akar. Apabila kata firman Tuhan datang penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ada seorang bernama Maria. Saya tidak perlu menyebutkan lokasi itu. Hari ini dia diculik oleh orang-orang yang menamakan diri mereka ekstremis, ya. Dan kasus ini sudah sampai ke pengadilan, Mahkamah HAM, ya. Dan itu didoakan oleh Open Doors yang selama ini membidangi itu, dan kita doakan supaya Maria tetap teguh dalam hatinya walaupun dia dalam masa penculikan. Dan menurut berita terakhir bahwa memang Marianya tidak keberatan diculik. Nah, yang kita doakan adalah supaya hatinya yang sudah menerima Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, oleh penganiayaan, oleh penderitaan, dia tidak semerta-merta akhirnya murtad dan meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanah yang berbatu-batu akan mudah sekali akan meninggalkan Tuhan. Dia menerima, dia mendengar firman itu dan dengan segera dan dengan gembira. Tapi setelah itu, ketika penganiayaan datang, maka dia pun akan meninggalkan Tuhan. Tanah yang ketiga yaitu tanah yang ada di semak duri. Ayatnya yang ke-7 pada bagian sudah kita baca tadi. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Tanah yang pertama dengan tanah yang ketiga hampir mirip. Sama-sama benih itu akhirnya mati. Dan kedua pun mirip, prosesnya hampir sama. Sama-sama mati. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya tidak tumbuh. Benih yang ditaburkan oleh si penabur itu ternyata tidak tumbuh. Orang yang mendengar firman itu, dia sama-sama mendengar nih, orang ketiga atau tanah yang ketiga. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit orang tersebut atau benih tadi sehingga tidak menghasilkan buah. Jadi tanah yang ada di semak duri pun sama celakanya, sama bahayanya. Jenis orang percaya atau model orang percaya yang ketika dia terhimpit dengan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, maka firman itu pun atau benih itu akan segera mati dan tidak bertumbuh. Kita lihat dan kita bandingkan dalam Matius pasal 6 ayat 25 dan 34. Matius pasal 6 ayat 25 dan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Di ayatnya yang terakhir pada bagian ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi mari kita melihat kehidupan ini bukan lagi sebagai suatu beban ketika kita hidup dalam segala bentuk kekhawatiran dunia dan memikirkan hal-hal yang bersifat material. Tapi mari kita melihat bahwa kita hidup saja sudah anugerah Tuhan, sudah kelimpahan berkat daripada Tuhan. Kita sehat saja, kita boleh menikmati hidup bersama dengan keluarga kita. Kita boleh menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Itulah berkat yang besar yang sesungguhnya yang harus kita syukuri. Jangan biarkan tipu daya kekayaan menghimpit kita. Kekhawatiran dunia menghimpit kita. Dan pada akhirnya benih yang tadinya harusnya tumbuh, dia akhirnya tidak bertumbuh. Nah, tanah yang ketiga ini jenisnya ada tanah yang ada semak durinya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada bagian ini kita lihat di ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tanah yang baik, jenis tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Ya, tanah yang baik yang sudah dikhotbahkan di awal bulan, yaitu tanah yang siap diproses. Tanah yang mau menerima firman Tuhan, mau mengerti akan firman Tuhan. Dan tanah inilah yang kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, lalu berbuah. Benih yang ditaburkan sama dengan yang 3 tanah sebelumnya. Dan dengan kualitas yang sama pula. Benih itu lalu berbuah. Oleh karena apa? Karena tanahnya baik. Kualitasnya baik, terpelihara, terjaga. Dan senantiasa diperhatikan oleh yang punya. Bapak Ibu boleh lihat tanah yang terpelihara, dijaga dan dirawat itu terlihat sekali. Dengan tanah yang dibiarkan dan tidak dipagarin, apalagi di kota besar, maka tanah itu akan jadi sasaran untuk orang membuang sampah. Ya, tanah itu akan menjadi sasaran untuk orang melakukan aktivitas apapun yang tidak terkontrol. Dan tanah itu akan menjadi tidak baik keadaannya. Berbeda sekali dengan tanah yang dipagarin, ditebas, ditanami oleh tanaman-tanaman yang bermanfaat, yang berbuah misalnya. Maka tanah itu akan terlihat baik sekali keadaan dan kondisinya. Dan demikian juga gambaran hati kita. Kalau kita mau punya hati menjadi tanah yang baik, dan mau kemudian benih yang ditaburkan, setiap firman Tuhan ditaburkan oleh hamba Tuhan, yang kita baca pun, kalau kita mau berbuah, mari kita memeliharanya. Mempertahankan kualitas tanah hati kita menjadi tanah yang baik. Jadi orang itu mendengar firman, orang itu mengerti firman, dan karena ia mendengar dan mengerti firman, maka firman itu berbuah. Jadi mendengar firman dan mengerti firman, itu 2 hal yang harus kita pakai. Kita mendengar, kita mengerti, itu jauh lebih baik. Jangan hanya mendengar saja seperti tanah yang pertama. Dia hanya mendengar saja, tapi dia nggak ngerti apa yang dimaksudkan ini. Dan itu buat siapa dan untuk apa. Lalu tanah yang kedua, dia mendengar dan hanya menerima. Ya, dia tidak mau mengerti. Dan yang ketiga, dia hanya mendengar juga. Jadi pemahaman kita terhadap benih firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, kita harus mendengar, siapkan telinga kita menerimanya, dan kita mengerti. Ini akan menjadi paket yang sangat sehat, akan menghentar setiap kita. Tatkala bukan saja kita menjadi tanah yang baik, tetapi kita siap ditanami oleh benih-benih firman Tuhan yang hidup. Dan tidak ada satupun benih firman Tuhan yang terlewatkan dalam hidup kita. Amin. Dan firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kesimpulan pertama, benih pilihan ditaburkan kepada semua orang. Atau 4 model atau posisi tanah membuktikan bahwa keadilan Allah bagi semua orang. Dia nggak milih-milih. Firman Tuhan hanya untuk bangsa Israel saja, firman Tuhan hanya buat bangsa Indonesia saja, tapi firman Tuhan itu ditaburkan kepada semua bangsa. Tergantung bangsa mana yang tanah yang baik, bangsa mana yang tanah berbatu-batu,
pribadi mana yang tanah yang baik, tanah yang ada semak durinya, maka firman itu akan bertumbuh. Artinya bicara keadilan Allah kepada semua orang. Dia tidak hanya memilih kasih, tapi dia menaburkan semua benih itu kepada semua kita. Nah, tergantung kitanya. Apakah posisi saya dan Bapak Ibu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan siaran ini dan mengikuti channel ini, apakah posisi kita di tanah yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, itu akan menentukan hari ini bagaimana hidup kita. Yang kedua, benih pilihan perlu dimiliki oleh setiap orang. Namun sepertinya apa kondisi tanah hati kita? Berada di posisi apa kita hari ini? Hanya kita yang bisa menjawab. Dan yang ketiga, benih pilihan akan tumbuh kepada tanah yang baik, yaitu bagi mereka yang mau diproses, mendengar, menerima, dan mengerti firman itu, lalu pasti firman Tuhan itu akan bertumbuh. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang memiliki firman. Hari ini kami tidak mau menjadi tanah yang pertama, kedua, dan ketiga. Kami mau menjadi tanah yang baik dengan posisi nomor yang keempat, yaitu tanah yang baik, lalu benih itu bertumbuh dan berbuah. Ada yang berbuah 160 sampai 30 kali lipat, seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menemukan kami berada di posisi 1, 2, dan 3. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa supaya kami memiliki semangat untuk memelihara hati kami, menjaga hati kami, untuk menyuburkan dan membuatnya boleh menjadi tanah yang baik. Menjaga hati kami, menjaga pikiran kami dari segala dosa, dari segala kekhawatiran dan keterhimpitan kekayaan dunia. Yang kami kejar hari ini adalah hadirat-Mu. Yang kami kejar hari ini adalah kuasa Tuhan yang menyertai, hadirat Tuhan yang menyertai, penyertaan Tuhan yang begitu kuat. Sehingga tidak ada satu hari pun melepaskan kami untuk libur memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi setiap hari, hari demi hari, kami terus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan firman-Mu kami bertumbuh, dengan firman-Mu kami mengerti, dengan firman-Mu kami melihat kehendak Tuhan, dengan firman-Mu kami melihat mujizat, dengan firman-Mu kami dituntun untuk terus hidup di jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dengan firman-Mu kami memberitakan kabar baik kepada semua orang. Hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus memutarkan firman Tuhan ini dalam hati sanubari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman pada hari ini sebagai bentuk respons rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan firman Tuhan, dengan landasan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kantong persembahan akan dijalankan oleh Jovanius dan nanti sekaligus bawa doa. Dan di layar kaca yang kebetulan menyaksikan channel ini ada QR, barcode, dan juga nomor akun yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudara dapat memberi untuk Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Kemajuan Pos PBJ Family Palembang. Jovanius berdoa buat kita. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur untuk hari ini kami bisa berkumpul dalam ruangan ini pada hari ini. Dan Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan-Mu. Kiranya persembahan ini bisa membuat kerajaan-Mu lebih besar lagi. Dalam Tuhan Yesus, amin. Kita akan naikkan pujian sambil kita memberikan persembahan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 107. Yesus kawan yang sejati. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus kawan yang sejati, yang memberikan dirinya. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya.
Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan hidup dalam doa padanya. Ayat yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami, untuk pernyataan pertolongan Tuhan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Hingga pada saat ini kami boleh berkumpul untuk menaikkan ucapan syukur kami, peribadatan kami kepada Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur kami telah menaikkan puji-pujian dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh membawa di dalam doa syafaat kami, konferensi nasional dari Gereja Kemah Injil Indonesia yang akan dilaksanakan di Jayapura, Papua pada bulan April mendatang. Biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan. Tuhan menyertai dan memberikan kemampuan kepada seluruh panitia yang ada, bahkan seluruh para pemimpin daripada Gereja Kemah Injil Indonesia, para pengurus dari pusat, wilayah sampai pada daerah yang akan mengikuti konferensi nasional ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, kepada para peserta daripada konferensi nasional ini, sehingga mereka boleh diberikan hikmat untuk dapat menentukan yang terbaik bagi kelangsungan Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian di dalam kepengurusan periode yang telah berjalan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan menentukan dan memilih para hamba-hamba-Mu, para pemimpin kami yang akan meneruskan dan akan menetapkan satu keputusan-keputusan yang bijak bagi kelangsungan Gereja Kemah Injil Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keamanan yang akan terjadi di Jayapura, Papua. Biarlah kiranya Tuhan juga turut campur tangan untuk setiap aparat yang akan mengambil bagian dalam mengamankan jalannya konferensi nasional ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pengembangan pelayanan pos PWJ Family di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, agar segala sesuatu yang kami lakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga boleh membawa jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa yang akan rindu mendengarkan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pos pelayanan anak di Gasing, melalui bimbingan belajar, melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sana. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak yang ada di sana, juga kepada orang-orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan yang kami adakan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati juga keluarga yang menempati rumah di sana. Untuk keluarga Sumi, istri dan anak-anaknya Tuhan juga memberkati. Meskipun mereka tidak seiman dengan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa tatkala kami datang membawa kebaikan, maka nama Yesus yang akan dipermuliakan.
Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Evangelis Yati yang akan melayani di sana dari program Sumasip. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati agar Saudari Yati ini boleh membawa diri dan juga boleh melayani anak-anak di sana melalui bimbingan belajar. Biarlah dia juga boleh menyatakan kasih Tuhan melalui setiap kegiatan dan apapun yang dia lakukan di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyerahkan pelayanan pos PWJ Family ini melalui media-media yang ada. Melalui media sosial, melalui channel YouTube, melalui Facebook, Tuhan juga memberkati. Agar setiap orang yang boleh mengikuti dan juga membaca setiap postingan-postingan boleh menjadikan berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk proses pemasaran dan persiapan SD SMP Sulu Pengharapan Bangsa. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah, tapi jikalau kami boleh membawa semuanya itu di dalam kekuatan tangan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Berikanlah kekuatan kepada tim pemasaran dan kepada seluruh pengurus, bahkan owner daripada yayasan ini juga Tuhan memberkati. Agar kami semua boleh dapat bekerja sama untuk memajukan sekolah ini. Dan biarlah sekolah ini boleh membawa berkat bagi lingkungan di mana kami ada. Dan juga boleh membawa berkat bagi anak-anak yang akan memberikan diri mereka untuk dididik di sekolah ini ya Bapak. Kami berdoa untuk kepala sekolah, SD, SMP, untuk para karyawan, guru yang akan direkrut, biarlah kiranya Tuhan juga Engkau yang menuntun dan membawa mereka agar mereka boleh bergabung dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap permasalahan yang terjadi, sosial, ekonomi, masyarakat daripada bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa para pemimpin daripada bangsa ini mampu untuk menjalankan roda pemerintahan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan di dalam mereka melakukan segala tugas dan tanggung jawaban mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang mereka akan putuskan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin tatkala kami membawa mereka di dalam doa, maka kesejahteraan yang akan berlangsung juga menjadi kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai pada provinsi-provinsi, sampai kepada daerah-daerah dan sampai kepada RT di mana kami ada. Tuhan, Kau memberkati mereka sekalian yang menjalankan roda pemerintahan ini, agar mereka boleh memiliki hikmat dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala doa-doa yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan membuka setiap jalan-jalan yang tertutup, boleh Tuhan membuka setiap tingkap-tingkap berkat untuk kami nikmati. Baik kesehatan, kekuatan, berkat materi maupun rohani yang akan kami nikmati untuk kelangsungan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh melaksanakan peribadatan kami sampai pada saat ini. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap
kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini dalam hidupmu. Dan dengan iman, tadakan kedua tanganmu. Jemaat dipersilakan berdiri. Dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah, Allah musuh berkurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 14 Maret 2021. Melalui mimbar pelayanan ini saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pelayanan kita di dalam ibadah online Pos PWJ GKI Family Palembang pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan, iman, imun, dan aman. Selalu ada harapan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.